Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan saya, sahabat Bangkir. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan debitur KPR subsidi yang bisa membuat subsidi dicabut oleh pemerintah. Ini adalah pengalaman saya selama bekerja di salah satu bank yang fokus menyalurkan KPR kepada masyarakat yang akan saya bagikan kepada para sahabat. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan mendapatkan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, sahabat Bangkir semua. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda semua mengapa KPR subsidi yang sudah diberikan kepada Anda bisa dicabut dan Anda diharuskan melunasi KPR atau harus membayar bunga pasar. Jika dilihat dari definisinya, KPR subsidi adalah kredit pemilikan rumah yang mendapat bantuan pemerintah berupa keringanan biaya untuk uang muka ataupun suku bunga selama jangka waktu kredit. Nah, karena mendapat bantuan selama jangka waktu kredit, maka pemerintah mengharuskan pemberian subsidi dalam KPR ini harus tepat sasaran, yaitu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketepatan sasaran penerima KPR bersubsidi sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, yaitu ketepatan dalam pemenuhan persyaratan dan kriteria MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah penerima KPR bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kesesuaian harga jual rumah yang dibeli menggunakan KPR bersubsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemanfaatan rumah oleh pemilik sebagai hunian atau tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun kriteria MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah penerima subsidi adalah yang pertama merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, masa kerja atau telah memiliki usaha selama minimal 1 tahun. Yang keempat, penerima dan pasangan belum pernah memiliki rumah pribadi. Yang kelima, penerima dan pasangan belum pernah mendapat subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah. Yang keenam, berpenghasilan maksimum 8 juta untuk rumah tapak dan susun. Yang ketujuh, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedelapan, memiliki SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan ya. Yang ke-9, memiliki PPh atau pajak penghasilan. Yang ke-10, ketika kredit telah lunas, usia maksimum karyawan adalah 60 tahun dan 65 tahun bagi tenaga profesional. Mengutip keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor 242/KPTS/M/2020, ada 5 wilayah untuk yang berdasarkan pulau lokasi pengembangan rumah untuk daftar harga rumah subsidi tahun 2021, yaitu yang pertama daerah Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatera kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, itu harga jual yang ditetapkan 150.500.000. Yang kedua, daerah atau wilayah Kalimantan kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, harga jual yang ditetapkan untuk KPR subsidi 164.500.000. Yang ketiga, Sulawesi, Bangka, Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau kecuali Kepulauan Anambas. Itu harga jual KPR subsidi maksimal adalah 156.500.000. Yang keempat, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabotabek,
Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Harga jual KPR subsidi ditetapkan maksimal 168 juta. Yang kelima, Papua dan Papua Barat, itu harga jual KPR subsidi maksimal 219 juta. Nah, selama lebih kurang 6 tahun menangani KPR subsidi di kantor cabang, saya melihat bahwa dari ketidaktepatan sasaran inilah yang sering kali menjadi penyebab subsidi ditarik. Setelah Anda akad kredit KPR subsidi di bank pelaksana, maka bank pelaksana akan melakukan penagihan dana talangan subsidi yang telah dilakukannya ke pemerintah setiap tahun. Berdasarkan tagihan yang dilakukan bank pelaksana, pemerintah dalam hal ini BPKP akan melakukan pemeriksaan baik secara dokumen pengajuan debitur yang ada di bank pelaksana maupun secara onsite di lapangan di komplek perumahan KPR subsidi. Bila hasil tim pemeriksa menemukan ketidaktepatan sasaran pemberian KPR subsidi, maka pemerintah tidak akan membayarkan dana talangan KPR subsidi yang ditagih oleh bank pelaksana. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan debitur di dalam menerima KPR subsidi yang seringkali menjadi temuan BPKP yang menyebabkan tidak dibayarkannya tagihan KPR subsidi oleh pemerintah kepada bank pelaksana, yaitu yang pertama, penerima belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua, penerima dan pasangan sudah memiliki rumah pribadi atas nama sendiri. Yang ketiga, penerima sudah pernah menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Yang keempat, penerima belum memiliki NPWP. Yang kelima, harga rumah yang dibeli tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menyiasati melalui komponen kelebihan tanah atau peningkatan mutu bangunan. Ini biasanya terjadi kepada debitur-debitur yang tidak mengetahui bahwa peningkatan mutu atau kelebihan tanah itu tidak bisa dimasukkan sebagai komponen harga, sehingga harga tersebut tidak menjadi melebihi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keenam, yaitu bangunan yang dibeli sudah direnovasi melampaui kewajaran sebagai MBR atau dilakukan renovasi total sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, yaitu sebelum 5 tahun atau 20 tahun. Sebelum 5 tahun lah biasanya ya. Yang ketujuh, yaitu rumah tidak dihuni lebih dari 1 tahun atau disewakan atau dipindah tangankan sebelum 5 tahun atau 20 tahun. Yang kedelapan, terjadinya beli dua rumah KPR subsidi digabung menjadi 1 rumah. Nah, ketika tim pemeriksa dari pemerintah menemukan hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran pemberian KPR subsidi, maka pemerintah akan menarik kembali subsidi dan tidak membayarkannya kepada bank pelaksana, yang pada akhirnya akan berdampak kepada debitur. Bank pelaksana tidak akan tinggal diam. Bank pelaksana akan menyampaikan kepada debitur bahwa KPR subsidinya tidak bisa dilanjutkan, alias debitur harus melunasi KPR subsidi tersebut atau melanjutkannya dengan suku bunga pasar. Itulah sahabat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penerima KPR subsidi yang dapat berdampak kepada ditariknya KPR subsidi. Kiranya topik ini bisa mencerahkan kita semua. Sampai jumpa di lain topik. Terima kasih.